Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kakak di Utak-Atik Matematika. Pada kesempatan kali ini, Utak-Atik Matematika akan membahas latihan soal PAS kelas 10. Di sini ada tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, persamaan dan pertidaksamaan rasional, serta sistem persamaan linear 3 variabel. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian ya. Jangan lupa untuk subscribe channel kakak dan share ke teman-teman kalian barangkali ada yang membutuhkan. Oke, yuk kita bahas soal nomor 1 ya. Penyelesaian persamaan nilai mutlak 6 dikurangi X sama dengan nilai mutlak 2X tambah 3 adalah, nah kita lihat di sini kiri dan kanan itu ada nilai mutlak dua-duanya. Untuk menjawab soal yang seperti ini ya. Oke, kakak kuatin lagi. Yang pertama gini. Kalau ada bentuk kayak gini ya, maka langkahnya yang pertama kita kuadratin kedua-duanya. Jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat. Nah, kalau kita kurang 2 ruas dengan B kuadrat, maka jadi A kuadrat min B kuadrat. Ini B kuadrat kurang B kuadrat jadi 0. Nah, gini ya. Nah setelah itu bentuk A kuadrat min B kuadrat jadi apa? Ya betul, jadi A plus B dikali dengan A min B. Ini sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita akan lihat untuk soal yang pertama ini ya. Langkahnya yang pertama gimana? Kita kuadratin kedua ruasnya. Kita kuadratin. Jadi 6 minus X kuadrat ya sama dengan 2X ditambah 3 kuadrat. Terus gimana? Nah, kita tadi ya kurangi B kuadrat. Nah ini B kuadratnya ada di sebelah kiri jadinya. Jadi gini, 6 min X kuadrat min 2X ditambah 3 kuadrat sama dengan 0. Kemudian jadi ini udah ya bentuk A kuadrat min B kuadrat. Jadi A plus B dengan A min B. A plus B nya berarti 6 min X ditambah 2X ditambah 3 gini ya. Ini kan A nya yang 6 min X, B nya 2X plus 3 dikali dengan A min B. A min B nya berarti 6 min X dikurang ini ya 2X ditambah 3 sama dengan 0. Oke, kita lanjutin. 6 dikurangi X ditambah 2X ditambah 3 ini. Min X ditambah 2X jadi berapa? Jadi X ya. X terus 6 tambah 3 plus 9. Yang ini min X dikurang 2X jadi minus 3X. 6 dikurang 3 jadi plus 3 sama dengan 0. Nah, oke. Berarti dari sini kita lihat X ditambah 9-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan minus 9. Satu lagi yang ini minus 3X ditambah 3 sama dengan 0. Minus 3X sama dengan minus 3. X-nya sama dengan 1. Jadi jawabannya minus 9 dan 1. Jawabannya yang B. Oke, gitu ya. Ini jangan lupa tipe soal yang pertama bentuknya di kiri ada mutlak dan di kanan ada mutlak juga. Oke, lanjut. Yuk kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 ini gampang insya Allah ya. Nah, sebetulnya kalian bisa langsung gitu ya, bisa langsung menjawab soal ini. Oke, tapi kakak akan jelaskan secara rinci mungkin ya. Secara rinci, yang pertama gini. Bentuk sederhana dari nilai mutlak X ditambah 4 sama dengan 5 kurang 2 kurang nilai mutlak X minus 2 untuk X-nya lebih dari 10 ya. Lebih dari 10 kayak gini. Kita coba kakak buat perinci aja. Jadi kayak gini. X tambah 4 berdasarkan definisi ini akan tetap X tambah 4 kalau apa? X tambah 4-nya lebih besar sama dengan 0 atau X-nya lebih dari sama dengan
minus 4. Terus yang kedua ini berubah jadi minus X ya. Minus 4 kalau X-nya kurang dari, kan tadi lebih dari ya. Nah sekarang kurang dari minus 4 gitu ya. Oke. Ini juga sama. Terus yang kedua yang X minus 2. X minus 2 akan berubah jadi apa? Nah, akan tetap X minus 2 kalau X minus 2 nya lebih dari 0, X nya lebih dari 2. Dan ini jadi negatif X plus 2 untuk X nya kurang dari 2. Nah kemudian kita lihat di sini X nya lebih dari 10. X nya lebih dari 10 untuk bagian yang pertamanya, yang kita ambil yang mana? Yang ini. Lebih dari 10 kan sama aja dengan lebih dari, sama dengan min 4 ya. Kemudian yang ini lebih dari 10 tuh masuknya ke yang atas juga nih, lebih dari 2. Nah gini. Artinya yang nilai mutlak ini tetap dua-duanya ya. Oke. Jadi kita jawab ini tetap X plus 4 nya ditulis lagi. X ditambah 4 sama dengan 5 kurang 2 berapa? 3 ya. 3 dikurang, nah ini X min 2 tetap kita tulis X minus 2 gini ya. Berarti X ditambah 4 sama dengan 3 dikurangi X ditambah 2. Nah kemudian kita tambahkan dengan X ya. Berarti jadi X ditambah X jadi 2X ya. 2X sama dengan 3 tambah 2 5. 5 kita kurangin 4 jadi berapa? 1. Berarti ini kayaknya ya. Kayaknya bentuknya ini jawabannya harus sama dengan 0 gitu ya. Harus sama dengan 0 berarti gimana? 2X sama dengan 1 atau 2X satunya min 1 sama dengan 0. Kan ini harusnya di sini ada sama dengan 0 semua jawabannya. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang C. Lanjut ya, lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Soal nomor 3, ini fx sama dengan x min 5. F0 artinya ya kita tinggal ganti x-nya. F0 berarti kita ganti x-nya sama 0 ya. F0 itu berarti 0 min 5 gitu ya. F5 berarti artinya 5 dikurangi 5 dikurangi F10. F10 berarti 10 kurang 5 gini dikali dengan F negatif 2. Negatif 2 dikurang 5 gini. 0 kurang 5 negatif 5 ditambah 5 kurang 5 0 ya. Dikurang 10 kurang 5 jadi 5. Terus dikali dengan negatif 2 kurang 5 negatif 7. Kayak gini. Nah gini ya. Kita lanjutin, kita gunakan definisi nilai mutlak. Nilai mutlak selalu positif. Negatif 5, nilai mutlak dari negatif 5 jadi positif 5. Ini 0 dikurang 5 kali 7 ya. Negatif 7 dimutlakin jadi positif 7. 5 tambah 0 jadi 5 dikurang 5 kali 7 30. 5 sama dengan negatif 30. Oke, gitu ya. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 3. Gimana kalian udah mengerjakan soal-soal ini? Betul nggak hasilnya? Oke, mudah-mudahan betul ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4 ya. Ini soal nomor 4. Himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 5x dikurang 6 sama dengan 14 ya, sama dengan 14. Oke. Kalau untuk yang ini kakak buat gampang aja gini ya, cara gampangnya, cara mudahnya. Kalau ada nilai mutlak x sama dengan a gitu ya, a-nya bilangan positif, berarti yang pertama x-nya sama dengan a, yang kedua x-nya sama dengan negatif a ya. Nah, kalau yang ini berarti yang pertama ya. Ininya 5x minus 6-nya sama dengan 14.
Ini yang pertama ya. Nah, positif 14. Berarti 5x sama dengan berapa? 20x-nya sama dengan 4. Itu yang pertama. Yang keduanya, yang negatifnya, berarti 5x minus 6 sama dengan, nih, negatif A-nya ya, negatif 14. 5x sama dengan negatif 14. Kita tambahin sama 6 ya. Tambahin sama 6 jadi negatif 8. Berarti X-nya sama dengan negatif 8/5. Atau kalau kita ubah jadi negatif 1/3/5. Jadi jawabannya berapa? 4 dan negatif 1/3/5. Jawabannya yang B. Oke, gitu ya. Yuk kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini sama ya. Sama bentuknya dengan soal nomor 4. Jadi cara menjawabnya untuk soal nomor 5 ini tinggal X minus 3 yang sama dengan 5, berarti X-nya sama dengan 8 yang pertama ya. Yang keduanya X minus 3 sama dengan minus 5, atau X-nya sama dengan minus 2. Jawabannya minus 2 dan 8. Yang A. Nomor 6 juga sama tipenya ya. Tipenya sama. Tinggal 3K. Oke, 3K sama dengan 6. Berarti K-nya sama dengan 3. Ini yang pertamanya. Yang keduanya 3K sama dengan negatif 6. Berarti K-nya sama dengan negatif 2 ya. K-nya sama dengan 3 dan K-nya sama dengan negatif 2. Berarti yang mana? Mana? Astagfirullah. Ini 6 dibagi 3 tuh 2 ya. Ini 2. Berarti 2 dan negatif 2 ya. 2 dan negatif 2. Oke, jawabannya yang A. Salah dikit nggak apa-apa ya. Untung nggak ada jawabannya tadi. Oke. Soal lanjutin ya. Lanjut. Yuk lanjut soal nomor 7. Tentukan nilai X yang memenuhi pada persamaan berikut. Ya tinggal masukin aja ini jawabannya ya. Masukin nanti jawabannya mana yang benar. Oke. Gini ya, yang untuk soal ini kita langsung aja. Caranya berarti yang pertama X min 2-nya ya, ini sama dengan, ambil yang positifnya X ditambah 4. Ternyata gimana? Ternyata gak ada ya. Berarti min 2 sama dengan 4. Ini ngaco ya. Itu yang pertama. Yang keduanya kita ambil yang negatifnya ya. Yang negatifnya berarti X min 2-nya sama dengan negatif X dikurang 4. Berarti jadi kita pindahin jadi 2X gitu ya. Sama dengan negatif 2. X-nya sama dengan negatif 1. Oke, berarti X-nya negatif 1. Kita coba masukin negatif 1. Berarti negatif 1 dikurang 2 sama dengan negatif 1 ditambah 4. Negatif 1 kurang 2, negatif 3 dimutlakin jadi 3 sama dengan 3. Oke, jawabannya A. Lanjut ya. Lanjut soal nomor 8. Ini bentuk pertidaksamaan nilai mutlak ya. Bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, di sini daerah kiri dan daerah kanannya ada nilai mutlaknya. Caranya sama ya. Caranya bersama dengan soal nomor 1, yaitu langkah yang pertama kita kuadratin kedua-duanya. Mana kok menghilang ya. Oke, kita kuadratin kedua-duanya. Yuk, kuadratin kedua-duanya. Ini ya. Oke, kita kuadratin kedua-duanya. Jadi 2X minus 3 kuadrat gitu ya, dikurang X minus 8. Kok kurang sih? Kurang dari, maksudnya lebih dari ya. Lebih dari
lebih dari X minus 8 kuadrat. Oke, terus diapain tadi? Ya, jadi ke kiri ya. Jadi gini. Jadi 2X minus 3 kuadrat kurang X minus 8 kuadrat lebih besar dari 0. Bentuk apa ini? Bentuk A kuadrat min B kuadrat. Jadi apa? A plus B dengan A min B. Pinter-pinter ya di sini ya. Oke, berarti 2X minus 3 plus, yang pertama kan ini A plus B. X minus 8. Yang keduanya 2X minus 3 min B-nya nih ya, X minus 8 lebih dari 0 gitu ya. Jadi berapa nih? 2X ditambah X, jadi 3X minus 3 dikurang 8. Berapa? Minus 3 dikurang 8 minus 11 gini ya. Lanjut, 2X dikurang X, jadi X minus 3 dikurang minus 8, kurang minus jadi plus 8 ya. Minus 3 ditambah 8 ya sama dengan 5 ya. Oke, berarti ini plus 5 lebih dari 0. Berarti yang pertama ya, pembuat nolnya 3X minus 11 sama dengan 0. X-nya sama dengan 3X sama dengan 11 dan X-nya sama dengan 11 per 3. Yang keduanya X ditambah 5 sama dengan 0. X-nya sama dengan negatif 5. Udah selesai atau belum? Belum ya. Jadi ini bedanya ya, persamaan dengan pertidaksamaan. Kalau persamaan udah selesai sampai sini, tapi kalau pertidaksamaan belum selesai ya, belum selesai. Kita harus bikin garis bilangan ya. Kita bikin garis bilangan. Nih, garis bilangan gini. Negatif 5. Di sininya berapa nih? Negatif 5 sama 11 per 3. Nanti kalian uji ya. Kalian uji di sini. Di sini ada angka berapa? Ada angka 0. 0-nya coba dimasukin ke sana nah. 3 kali 0 jadi 0 dikurangi 11 ya, negatif. Jadi kalau kita uji sama 0, negatif ya, yang ininya positif ya. 0 tambah 5 kan 5 ya, positif. Oke, negatif dikali positif jadi negatif. Nah, ini diuji lagi sama yang lain, sama negatif 6 ya. Nanti hasilnya positif. Diuji lagi sama yang lain nih, 11 per 3 misalkan diuji sama 10 ya. Hasilnya juga positif ya. Yang diambil yang mana? Yang diambil yang lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti yang positifnya. Artinya apa? X-nya kurang dari negatif 5 atau X-nya lebih dari 11 per 3. Jawabannya yang mana? Nah, ini harusnya kurang dari ya. Ini ada yang kelewat kayaknya tentunya. Harusnya kurang dari ya. X-nya kurang dari negatif 5 atau X-nya lebih dari 11 per 3. Gitu ya. Nah, ini soal nomor 8. Nomor 8. Nomor 9 tipenya sama ya. Sama kayak soal nomor 8. Berarti kita kuadratin kedua-duanya ya. Kuadratin kedua-duanya jadi 2X ditambah 6 kuadrat gini ya. Lebih sama dengan X ditambah 5 kuadrat. Kemudian jadi gini, 2X tambah 6 kuadrat dikurang X tambah 5 kuadrat lebih dari sama dengan 0. Terus jadi 2X ditambah 6, yang pertamanya tambah ya, ditambah dengan X tambah 5. Yang keduanya 2X tambah 6 dikurang apa? Dikurang X tambah 5. X tambah 5. Ini lebih dari 0 ada di sana ya. Lebih dari 0 nggak cukup. Oke, 2X ditambah X jadi berapa? Jadi 3X ya. Berarti 3X 6 ditambah 5. Nah, kayak ditambah 11 gini. 3X tambah 11. Yang ini 2X dikurang X. Jadi X 6 dikurang 5 plus 1 lebih dari sama dengan 0.
Dari sini kita dapat X-nya sama dengan negatif 11/3 dan X-nya sama dengan negatif 1. Oke, kita buat apa? Garbil ya, garis bilangan. Buat garis bilangan di sini. Yang terkecil berapa? Negatif 11/3 terus negatif 1. Oke, gitu ya. Nah, plus min plusnya gimana? Kita uji aja sama 0. 0 adanya di mana? 0 adanya di sini ya. 0 adanya di sebelah kanan. Kita coba sama 0 nih. 0 berarti tambah 11 jadi 11. 0 tambah 1 jadi 1 ya. 11 kali 1 11 ya. 11 kali 1 11 lebih dari 0. Iya, benar ya. Atau di sini udah positif ya. Ini negatif, positif. Ini benar juga. Berarti yang diambil yang mana? Yang lebih dari 0. Yang lebih dari 0 berarti yang positif ya, yang positif tadi. Berarti kurang dari negatif 11/3 dan lebih dari negatif 1. Ya, jawabannya yang A. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, nomor 10 di sini X-nya kurang dari sama dengan 2. Tadi masih ingat untuk persamaan gimana? Kalau X-nya kurang dari sama dengan 2, berarti nanti X-nya yang pertama dapat 2, yang kedua dapatnya negatif 2. Gitu ya. Ini kayak soal yang nomor berapa tadi persamaan? Coba lihat. Nah, coba lihat nih soal nomor 5 nih ya, kayak soal nomor 5. Jadi yang pertama positifnya, yang kedua negatifnya. Oke. Gini, karena ini pertidaksamaan, berarti belum selesai. Kita buat garis bilangan negatif 2 dan positif 2. Diuji sama 0. 0 masukin. 0 kurang dari 2, benar? Benar ya, berarti benar. Di sini ya, salah ya. Berarti jawabannya dari negatif 2 sampai 2. Dari negatif 2 sampai 2. Jawabannya yang A. Lanjut ya, lanjut. Oke, lanjut untuk soal nomor 11 ya. Soal nomor 11 ini kita udah masuk ke persamaan rasional. Oke. Himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah, nah untuk soal ini, untuk persamaan boleh kita pindahkan empatnya ya. Boleh kita gini. Jadi X minus 2 per, nah nggak akan cukup kayaknya ya. Kita di sebelah sini aja matretnya. Di sini aja ya. Berarti X minus 2 per 2X minus 1. Ini jadi 2 ruas kita tambahin 4, jadi hilang. Nah, sebelah kanan jadi 4 gini. Nah, kita boleh langsung kali silang ya. Kali silang jadi X minus 2 sama dengan 4 dalam kurung 2X minus 1. Ini ya. X minus 2 sama dengan 4 kali 2X jadi 8X minus 4. Oke, berarti X-nya kita kekirikan jadi 7X ya. Atau kita tulis aja dulu langkah-langkahnya. Sini ya, langkah-langkahnya kita tulis. Berarti di sininya 8X. Nah, itu jadi minus X. Minus 2-nya tetap ya. Plus 4 sama dengan 7X ditambah 2. Jadi X-nya sama dengan 2 per 7. X-nya sama dengan, nah ini sama dengan 2 per 7 ya. Jawabannya yang B. Ada yang benar? Benar. Bisa insya Allah bisa ya. Oke. Lanjut kita ke soal nomor 12 ya. Soal nomor 12 yang pertama ya. Kita kuadratin dulu kedua
kedua ruas ya. Kalau kita kuadratin, nah yang pertama kita kuadratkan kedua ruasnya. Jadi gimana? Jadi gini ya, 3x minus 2 sama dengan 8. Ini kuadrat gitu ya. Nah ini ada akar, dikuadratin jadi hilang akar dan kuadratnya. Jadi 3x minus 2 sama dengan 8 kuadrat berapa? 64 ya. Berarti 3x sama dengan 3x sama dengan 64-nya. Jadi kita pindahin jadi 66 ya. Berarti x-nya sama dengan 22. Oke gitu. Coba cek 3 kali 22. 66 dikurangi 2, 64. Akar 64 sama dengan 8. Gitu ya. Langsung aja berarti yang ini udah ada jawabannya, udah aja ya. Soal nomor 13 ya. Nah, ini kayaknya ini bukan sama dengan ya. Ini kurang mungkin ya. Oke. Langkah yang pertama kita kuadratkan dulu ya. Kuadratkan dulu. Kita kuadratkan kedua ruas. Jadi akar 7 minus x gini ya, sama dengan akar 2x minus 1. Ini dikuadratkan. Tadi gimana? Kalau ada akar dikuadratin jadi hilang ya. Jadi 7 minus x sama dengan 2x dikurang 1. Oke. Ini 2x jadi plus x ya. Ini 7. Oke, ditambah 1 ya. Gini. Kayaknya ini bukan tambah, kita sesuaiin aja ya. Karena nggak ada jawabannya. Berarti ini bukan tambah tapi kita ganti. Jadi bukan kurang tapi ganti jadi tambah gini ya. Biar ada jawabannya. Gini ya. Berarti gimana? Berarti ini jadi 7 minus 1. 2x ditambah x jadi berapa? 3x. Ini jadi 6. Berarti x-nya sama dengan 6 bagi 3 jadi 2. X-nya 2. Kita cek lagi. X-nya 2. 7 kurang 2 berapa? 5 ya. Akar 5. Terus yang ini 2 kali 2 4. 4 ditambah 1 5 ya. Berarti akar 5 sama dengan akar 5. Benar ya. Jawabannya x-nya sama dengan 2. Kayak gitu ya. Lanjut. Masih banyak ini. Masih ya. Masih banyak. Yuk kita lanjutin lagi ke soal berikutnya ya. Kita ke soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 di sini pertidaksamaan rasional. X tambah 2 per 1 dikurangi X lebih dari 0 ya. Caranya kita cari pembuat 0 dari pembilang dan pembuat 0 dari penyebut ya. Oke. Dari pembilang, pembuat 0 pembilang, pembuat 0 pembilangnya berapa nih? Nah, berarti X ditambah 2 ya. X ditambah 2 ini sama dengan 0. X-nya sama dengan negatif 2. Kalau pembuat 0 penyebutnya berapa? Penyebutnya berarti ini ya, 1 minus X sama dengan 0. Berarti 1 sama dengan X ya. Jadi di sini udah ada nih pembuat 0-nya. X sama dengan negatif 2 dan X-nya sama dengan 1 ya. Nah, untuk yang tidak ada tanda sama dengannya, sebetulnya ini udah aman ya. Udah aman, kita bisa langsung buat garis bilangan. Buat garis bilangan di sini negatif 2 dan 1 ya. Yuk, caranya langsung kita uji ya. Di sini negatif 2 sama 1, antara negatif 2 dengan 1 ada 0 ya. Diuji sama 0. Uji sama 0. Berarti gimana? Masukin ke sini 0-nya. 0 ditambah 2 per 1 dikurang 0. 0 tambah 2 berarti 2 per 1 kurang 0, 1. Lebih dari 0, benar atau benar? Benar ya. 2 per 1 kan 2 lebih dari 0 ya.
Berarti ini benar. Oke, kita uji lagi di sini sama angka 2 ya. Sama angka 2. Ini 1 kan setelah 1 angka 2. Uji sama angka 2 berarti sama angka 2 gimana? Uji dengan 2. Berarti 2 ditambah 2 per 1 dikurang 2. 2 tambah 2 4 per 1 kurang 2 minus 1. 4 per min 1 ini sama dengan minus 1. Lebih dari 0? Salah ya, berarti ini salah. Kemudian satu lagi di sini kita uji sama berapa? Negatif 3. Negatif 3 tambah 2 jadi negatif 1 ya, negatif 1 per 1 dikurang negatif 3, 4 ya. Negatif 1 per 4 negatif. Oke, satu saja ya. Diuji sama negatif 3 berarti negatif 3 ditambah 2 per 1 dikurang negatif 3. Negatif 3 tambah 2 negatif 1 per ini 4 ya. Lebih dari 0? Salah ya? Salah, berarti ini salah juga. Berarti yang benar yang ini, negatif 2 sampai 1 jawabannya yang A. Lanjut ya, lanjut. Yuk kita lanjut ke soal nomor 15. Oke, nah ini soal nomor 15 ya, pertidaksamaan. Langkah yang pertama kita kuadratin dulu ya. Kita ganti warna aja biar kelihatan beda dengan yang di atas ya. Ini langkah yang pertama, kita kuadratin dulu. Yuk kita kuadratkan ya, kita kuadratkan. Berarti jadi akar 2x ditambah 6. Nah, kuadrat gitu ya. Kurang dari 2 kuadrat. Ini akar dikuadratin. Oke, jadi apa? 2x ditambah 6 kurang dari 2 kuadrat 4. Jadi berapa nih? 2x kurang dari berapa? 4 minus 6 gitu ya. 2x kurang dari minus 2x-nya kurang dari minus 1. Ini untuk yang pertama. Hati-hati apa? Hati-hati dengan hati ya. Hati-hati untuk ini karena ketidaksamaan. Nah, di sini ada syarat. Apa syaratnya? Syaratnya yang berada di dalam akar harus lebih dari 0. Mana yang ada di dalam akar? 2x tambah 6. 2x tambah 6-nya ini harus lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Harus lebih dari sama dengan 0, berarti 2x-nya lebih dari sama dengan berapa? Minus 6. X-nya lebih dari sama dengan minus 6 per 2, jadi minus 3 ya. Artinya X-nya lebih dari minus 3 dan X-nya kurang dari minus 1. Yang mana jawabannya? Lebih dari minus 3 kurang dari minus 1. Nah ini ya. Nah gitu, jawabannya yang A. Lanjut ya. Lanjut. Yuk kita lanjutin ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini soal nomor 6. Soal nomor 16 ya, soal nomor 16. Oke. Ini ya, soal nomor 16. Sama ya, sama dengan soal nomor 15. Gimana tadi langkahnya? Yang pertama kita kuadratin dulu. Kita kuadratkan ya. Yuk kita kuadratkan. Jadi ini dikuadratin, akar dikuadratin jadi hilang ya. Akarnya jadi 2x minus 3. Terus 2 dikuadratin jadi 4. Nah, dua-duanya dikuadratkan ya. Tadi ini akar kuadrat jadi 2x minus 3, 2 dikuadratin jadi 4. Berarti 2x lebih dari berapa nih? 7 ya. 7, x-nya lebih dari 7 per 2. Yang kedua apa? Yang kedua jangan lupa syaratnya yang berada di dalam akar harus lebih dari 0. Yuk, mana yang ada dalam akar? Ini ya, 2x minus 3 ini harus lebih dari sama dengan 0. Berarti 2x lebih dari sama dengan 3 dan x-nya lebih dari sama dengan 3 per 2 ya.
X-nya lebih dari 3/2 dan X-nya lebih dari 7/2. Yuk kita buat garis bilangan gini ya. 3/2 di sini, 7/2 di sana. X-nya lebih dari 7/2, berarti 7/2 ke kanan lebih dari ya. Ini juga X-nya lebih dari 3/2. Ini tadi ada bulatannya penuh, yang ini bulatannya kosong. Berarti yang diambil yang mana? Yang tingkat ini nih, yang 2 tingkat. Yang 2 tingkat. Jadi berapa tuh? X-nya lebih dari 7/2. Nah, itu ya. Bisa. Insya Allah ya. Nomor 17 gimana nih? Masukin aja Kak nilainya. Boleh ya. Masukin nih X-nya. Coba-coba aja satu-satu ya, mana yang benar. Bisa ya. Tapi kalau kita lihat di sini kan penyebutnya 7. Biasanya 7, X-nya berapa nih? 2 ya. 2 berarti 2 tambah 5 7. Benar ya? Kayak ini X-nya 2. Coba cek 2. Kalau X-nya 2 berarti 3 ditambah 2 berapa? 5. 5/7. 5/2 tambah 5 7. 5/7 kurang 5/7 sama dengan 0. Berarti jawabannya X-nya sama dengan 2. Gitu ya. Bingung? Oke. Kita pakai cara aja ya. Kita kerjain aja sesuai dengan langkah-langkahnya ya. Kalau tadi kakak caranya gini, biar 7. Ini X-nya berapa? Tambah berapa? Tambah 2. Oke. Nah, cara biasanya gimana? Cara biasanya kita buat kayak gini nih. 5/X ditambah 5. Nah, ini kita pindahkan, boleh ke sebelah kanan. Jadi 3 ditambah X/7. Nah, terus kita boleh kali silang ya. Kali silang. 7 kali 5 atau ini aja deh. X ditambah 5 dikali dengan itu 3 ditambah X sama dengan, ini kalikan, sama dengan 35. X dikali 3 jadi 3X. X dikali X jadi X kuadrat gitu ya. Terus 5 dikali 3 berapa? 15. Nah, 5 dikali X jadi 5. X sama dengan 35. Berapa nih? X kuadrat ya. X kuadrat. Ini 3X ditambah 5X jadi 8X tambah 8X. Terus 15, 35-nya kita pindahin ya, masing-masing dikurangi 35 jadi minus 20. Nah, ini sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Udah itu diapain? Difaktorkan. Kita cari berapa? Cari dua bilangan ya, cara faktorinya. Cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya negatif 20 ditambahin hasilnya 8. 20 itu berapa kali berapa? 4 kali 5 atau 5 kali 4 atau 10 kali 2 ya, 10 kali 2. Nah, 10 kali 2 gimana tandanya biar jadi negatif 20 dan hasilnya tambah 8, berarti ini ya. 10 dikurang 2, 8. 10 kali negatif 2 sama dengan negatif 20. Oke. Berarti gimana? Berarti X ditambah 10 gini ya faktornya, dengan X dikurang 2 sama dengan 0. X sama dengan negatif 10 dan X sama dengan 2 ya. Berarti di sini yang memenuhi negatif 10 boleh, 2 boleh. Yang ada di sini X-nya sama dengan 2. Gitu ya. Berarti X-nya sama dengan 2. Lanjut ya. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, ini soal berikutnya ini salah mungkin ya. Ini harusnya 4Y ya, 4Y. Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 3X dikurang 2Y sama dengan 11 dan minus 4X ditambah 4Y sama dengan minus 2 ya.
Nah, kita akan gunakan metode eliminasi. Kalau menggunakan metode eliminasi, berarti harus ada yang sama dulu koefisiennya. Ini 3, 4, 2, 4. Belum ada yang sama ya. Nah, kita hilangkan aja yang ini ya. Caranya berarti atasnya boleh kita kalikan 2, bawahnya kalikan 1. Jadi 6x dikurang 4y sama dengan 22. Terus yang ini negatif 4x ya, ditambah 4y sama dengan negatif 2. Nah, ini yang akan kita hilangkan yang mana? Yang akan kita hilangkan yang y-nya ya, kan yang udah sama koefisiennya. Nah, perhatikan kalau tandanya sama ya, kalau tandanya sama, tanda sama diapain? Dikurang, kalau tandanya beda ditambah. Ini yang akan kita hilangkan yang y-nya. Tandanya sama atau beda? Beda. Berarti diapain? Ditambah ya. 6x ditambah minus 4x jadi 2x sama dengan, ini tambahin jadi 20, x-nya sama dengan 10 ya. X-nya sama dengan 10. Ada jawabannya enggak? Nggak ada ya, oke, nggak ada, berarti ya udah nanti teman-teman coba cek lagi ya, barangkali kakak yang salah ngitung. Yuk kita lanjut ke sini, di sini tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Ini udah ada yang sama nih, ini sama 2. Kalau udah sama kayak gini, tinggal diapain, tambah atau kurang? Lihat tandanya. Kalau tandanya berbeda ditambah ya. Tambahin berapa nih? 5x tambah negatif x jadi 4x sama dengan 21 dikurang 9 berapa nih? Sama dengan 12 ya. 12. Berarti x-nya sama dengan 3. X-nya sama dengan 3. Untuk mencari Y-nya kita masukin aja ke nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1 Kak. Boleh ke nomor 1. Berarti 5 dikali 3 gini ya, dikurang 2 kali Y sama dengan 21. Jadi X-nya sama dengan 3 ini kita masukkan ke yang pertama. Berapa? 15 dikurang 2Y sama dengan 21. Minus 2Y sama dengan berapa nih? 21 dikurang 15. Yuk. Nah, berarti minus 2Y sama dengan plus ya, plus 6 ya. Plus 6 berarti Y-nya sama dengan minus 3. Jadi X-nya 3 dan Y-nya minus 3. 3 dan minus 3 jawabannya yang B. Hahaha, lumayan ya, capek. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nih, kita akan gunakan eliminasi juga ya. Berarti langsung di sini kita kalikan ya. Kita yang mau dihilangkan yang mana? Yang x-nya atau yang y-nya? Kalau ingin menghilangkan yang y-nya berarti ini harus sama dulu. Ini kan masih beda ya, 5 sama 4. Kalau ingin menghilangkan yang x-nya juga harus sama dulu. Oke. Misalkan kakak yang ingin kakak hilangkan yang x-nya ya. Nah, untuk menghilangkan yang x-nya berarti kita tukar 2, 3. Berarti ditukar jadi atasnya kali 3, bawahnya kali 2. Gini ya, atasnya kali 3, bawahnya kali 2. Yuk, kali 3 jadi berapa? 3 dikali 2x jadi 6x dikurang 3 dikali 5, 15y sama dengan negatif 6. Dikali 2 bawahnya jadi negatif 6x. Nah, 2 dikali 4 berarti 8y sama dengan negatif 8. Gini ya. Nah, terus kita tinggal tambahin atau dikurang. Yang akan dihilangkan yang x-nya. Tandanya beda. Tandanya beda diapain? Ditambahin. Ya, kita tambahin. Tambah. Jadi habis. Habis. Yang ini tambahin jadi berapa nih? Minus 7y sama dengan berapa nih? Negatif 14 ya. Berarti y-nya sama dengan 2. Y-nya sama dengan 2. Oh, y-nya 2. Oh, y-nya 2 semuanya ya. Y-nya 2 semuanya. Nah, kalau 2 semuanya kita bisa langsung tebak dari awal ya. Y-nya 2 tinggal mencari x-nya gitu ya. Oke. Y-nya 2. Berarti untuk mencari x-nya
2X dikurang 5 kali 2 sama dengan negatif 2 ya. Kita masukkan 2-nya ke yang pertama. Berarti 2X minus 10 sama dengan minus 2. 2X sama dengan berapa? 8 ya. Minus 2 tambah 10 jadi 8. X-nya sama dengan 4. Nah, X-nya 4, Y-nya 2. Ini soal nomor 20 ya. Soal nomor 20. Nah, kita akan lanjutin ke soal nomor 21. Caranya gimana? Masukin aja jawabannya. Masukin jawabannya, cek satu-satu mana yang benar. Oke. Ini kita pakai cara biasa aja ya. Pakai cara biasa, yuk kita pakai cara biasa. Kita coba lihat di sini akan menggunakan metode eliminasi. 2 3 2 2 1 2 2 2 3 1. Nah, kita akan menghilangkan salah satu koefisiennya. Ya, yang lebih gampang gimana? Kita cari yang udah sama nih. Yang udah sama tuh yang ini nih ya. Yang nomor 2 sama nomor 3. Ini katakanlah nomor 1, nomor 2 sama nomor 3. Kita langsung aja eliminasi 2 dan 3 ya. 2 dan 3 kita hilangkan Y-nya, eliminasi yang Y-nya. Yang B-nya maksudnya. Yang B-nya dari 2 dan 3. Oke, berarti gimana? 3A ditambah 2B dikurang 3C sama dengan 17. Terus 2A dikurang 2B ditambah C sama dengan negatif 21 ya. Cara eliminasinya gimana? Yuk kita lihat. Yang akan kita hilangkan yang mana? Yang akan kita hilangkan yang B-nya. Berarti B-nya ya. Oh ya, harus sama. Udah sama kan ya? Yang udah sama kan yang B, kita hilangkan yang B-nya. Caranya kalau tandanya beda diapain? Ditambah. Betul sekali bro. Gitu ya. Ditambahin 3A tambah 2A jadi berapa? 5A ya. Terus ini habis minus 3C ditambah C jadi minus 2C sama dengan 17 dikurang 21. Berapa nih? 17 kurang 21 4 ya. Negatif 4 ya. Negatif 4. Oke. Udah dapat nih 2 dan 3-nya. Kita harus cari satu lagi. Kita akan hilangkan yang B lagi ya. Hilangkan yang B lagi. Kita ambil eliminasi dari 2 dan 3 ya. Kita eliminasi lagi 2 dan 3. Kita eliminasi di sini 2 dan jangan 2 dan 3 ya. 1 dan 2 maksudnya. 1 dan 2. Yuk kita eliminasi 1 dan 2. Kita tulis lagi nomor 1. Gimana nomor satunya? 2A dikurang B ditambah 2C sama dengan negatif 17. Nomor 2-nya 3A ditambah 2B dikurang 3C sama dengan 17. Oke, kita lanjutin ya. Nah, kita eliminasi ya. Karena yang pertama yang tadi kita hilangkan yang B-nya, berarti ini juga yang harus kita eliminasi yang B-nya ya. Nah, di sini 1 2. Tinggal diapain? Ditukar. Berarti atasnya dikali 2, bawahnya dikali 1. Yuk. Atas dikali 2 jadi kita kalikan kali 2 jadi 4A dikurang 2B ditambah 4C sama dengan negatif 34. Yang bawahnya 3A ditambah 2B dikurang 3C sama dengan 17. Yuk, yang akan kita hilangkan yang mana? Yang B-nya. Tandanya sama atau beda? Beda. Kalau tandanya beda diapain? Ditambah. Nah, berapa nih? 4A ditambah 3A jadi 7A. Ini habis ya. Berarti 4C dikurang 3C jadi berapa? Plus C sama dengan minus 17. Oke ya. Nah, selanjutnya ini tadi kita jadikan persamaan nomor 4. Ini persamaan nomor 5. Nah, lanjutnya kita eliminasikan persamaan 4 dan
persamaan 4 dan 5. Ya, eliminasi 4 dan 5. Yuk, eliminasi 4 dan 5. Yang 4-nya 5A dikurang 2C sama dengan negatif 4. Yang 5-nya 7A ditambah C sama dengan negatif 17. Oke. Ya, kita akan menghilangkan yang C-nya ya. Akan mengeliminasi yang C-nya, berarti kita harus menyamakan dulu yang C-nya. Berarti tukar ya, atas kali 1 bawah kali 2. Atas kali 1 bawah kali 2. Jadi 5A dikurang 2C sama dengan negatif 4. Terus dikalikan jadi 14A ditambah 2C sama dengan negatif 34 ya. Oke, nih udah sama yang C-nya, berarti tinggal ditambah ya. Kita tambahkan. Kenapa ditambahin? Karena tandanya berbeda. Tambahin jadi berapa ini? 19A sama dengan negatif 38. Berarti A-nya sama dengan negatif 38 dibagi 19 jadi berapa? Betul ya, negatif 2. A-nya sama dengan negatif 2. Oh, ini nih, negatif 2 ada ya. Kita cari yang lainnya. Nilai C-nya. Untuk nilai C-nya berarti kita boleh masukkan nih ke persamaan yang nomor 5 ya. Masukkan ke sini. Jadi 7 dikali A. Oke, kita terus sini aja. 7 gini ya. 7 dikali A-nya berapa? Negatif 2 ditambah C sama dengan negatif 17. Berarti C-nya sama dengan 7 kali negatif 2, negatif 14. Jadi negatif 17 ditambah 14 gitu ya. Sama dengan berapa nih? Sama dengan negatif 3 ya, negatif 3. Berarti yang C-nya negatif 3. Terus untuk mencari yang B-nya, boleh kita masukkan ke persamaan yang pertama ya. Kita masukkan lagi ke persamaan yang pertama ke sini. Oke. Berarti 2A, A-nya udah ada belum? A-nya tadi negatif 2 ya. Berarti ke sini aja nih. 2 dikali 2 dikali negatif 2 dikurang B ditambah 2 dikali C-nya negatif 3 sama dengan negatif 17 gitu ya. Berarti negatif 4 dikurang B dikurang 6 sama dengan negatif 17. Berarti negatif B sama dengan, ini negatif 4, negatif 10 ya. Negatif 10 berarti negatif 17 ditambah 10. Berarti B-nya sama dengan 7 ya. B-nya sama dengan 7. Jadi jawabannya negatif 2, 7, dan negatif 3. Jawabannya yang C. Itu untuk soal nomor 21 ya. Nah, kita lanjutin ke soal nomor 22. Untuk soal nomor 22, kita kelihatannya ini agak susah ya kalau bentuknya pecahan seperti ini. Caranya kita hilangkan dulu pecahannya. Cara menghilangkan pecahan, kita kalikan dengan KPK dari pecahan. Berarti di sini KPK dari 2. Oh ya udah, cuma 2 doang ya. 2 dan 1 berarti kali 2. Ini 3 dan 2 KPK-nya 6 gitu ya. Nah, gini. Berarti dikali 2, setengah dikali 2 jadi 1. Jadi tinggal X minus 2Y sama dengan minus 14. Terus yang bawahnya, ini sepertiga kali 6 jadi 2 ya. Jadi 2X ditambah 3Y sama dengan 0. Nah, ini ya. Nah, setelah ini baru kita gunakan eliminasi. Misal yang kita hilangkan yang mana? Yang kita hilangkan yang X-nya ya, yang X-nya, atau boleh yang Y-nya. Berarti kita tuker atas dikali 3, bawah dikali 2. Jadi 3X dikurang 2Y
3x dikurang kali 3 ya, 6y sama dengan negatif berapa tuh? 52 ya. 3 kali 4, 3 kali 4 tuh 12. 1, 3 kali 1 42 ya, 42. Nah, terus yang ini dikali 2 jadi 4x ditambah 6y sama dengan 0. Ya apa ini? Ditambah berapa? 7x sama dengan negatif 42. Berarti x-nya sama dengan negatif 6. X-nya negatif 6. Oh, ini antara A dan B ya. Antara A dan B. Oke, kita masukkan aja ke sini ya. Kita substitusikan ke yang pertama. Jadi X-nya negatif 6. Negatif 6 dikurang 2Y sama dengan negatif 14. Negatif 2Y sama dengan berapa ini? Negatif 14 ditambah 6 ya. Jadi negatif berapa? Negatif 8. Negatif 8 berarti Y-nya sama dengan positif 4. Berarti jawabannya negatif 6 dan positif 4. Nah, jawabannya yang A ya, yang A. Yuk kita lanjutin ke soal berikutnya ya. Ini 4 per X ditambah 6 per Y dikurang 3 per Z sama dengan 24 ya. Dan ini bentuk SPLTP, bentuknya pecahan seperti ini. Kita misalkan aja, kita misalkan 1 per X, kita misalkan aja ya. Misalkan 1 per X-nya sama dengan A, 1 per Y-nya sama dengan B, dan 1 per Z-nya sama dengan C. Sehingga soal ini bisa kita rubah menjadi 4A ditambah 6B dikurang 3C sama dengan 24. 3A ditambah 4B dikurang 6C sama dengan 2. Dan terakhirnya 6A dikurang 3B ditambah 4C sama dengan 46. Oke. Nah, kita akan menghilangkan yang A dulu ya. Kita akan eliminasi dulu yang A. Kita eliminasikan yang ini ya. Eliminasi 2 dan 3. Coba eliminasi 2 dan 3. Ya, eliminasi yang 2 dan 3, kita akan menghilangkan A-nya, berarti atasnya dikali 2, bawahnya kali 1 ya. Atas kali 2, bawah kali 1. Kali 2 jadi 6A ditambah 8B dikurang 12C sama dengan 4. 1 berarti 6A dikurang 3B tambah 4C sama dengan 46. Nah, ini A-nya udah sama. Kalau tandanya sama diapain? Dikurang ya. Dikurang. Yuk kita kurangi. Jadi habis dikurang 8 dikurang 3 jadi 11B minus 12 dikurang 4 jadi minus 16C sama dengan minus berapa? Ini 42. Oke. Nah, terus kita eliminasikan lagi yang mana nih? Yang 1 dan 2 ya. Kita eliminasi 1 dan 2, kita hilangkan yang A-nya, berarti ini dikali 3, bawahnya kali 4 ya. Tuker ya. Atas kali 3, bawah kali 4. Oke, di sini kita eliminasi 1 dan 2. Oke, 1 dan 2 berarti ini kali 3 jadi 12A ditambah 18B dikurang 9C sama dengan 3 kali 24 berapa? 3 kali 4 12. 1 3 kali 26 70. 72 berarti ya. 72. Terus bawahnya dikali berapa nih? Kali 4 ya. Ini kali 4. Nah, tukar ya. Atas kali 3, bawah kali 4. Jadi 12A ditambah 16B dikurang 24C sama dengan 8. Yuk kita hilangkan yang A-nya, berarti dikurang ya. Dikurang nih habis
18 dikurang 16. 18 dikurang 16 jadi berapa nih? Jadi 2 ya. Jadi 2B dikurang ditambah berapa nih? 15. 15C sama dengan 64 ya, sama dengan 64. Oke. Terus kita eliminasikan lagi ya, yang ini sama yang warna hijau. Sama hasil eliminasi yang tadi, kita eliminasikan lagi, ini 11B dikurang 16C sama dengan negatif 42. Oke, gini ya. Nah, berarti kita atas kali berapa nih? Kita hilangkan yang B-nya aja ya. Yang angkanya kecil, berarti atas kali 11, bawah kali 2. Berarti berapa nih? 2 kali 11, 22B ditambah 165 ya. C ditambah 600 berapa nih? 11 64 berarti 407 704 ya. 704 berarti di sininya kali 2 jadi 22B dikurang 32C sama dengan 2 dikali 42 jadi negatif 84. Oke, kita akan hilangkan yang B-nya, berarti diapain? Kalau tadinya sama dikurang ya. 22 dikurang 22 habis, 165 dikurang negatif 32 jadi berapa nih? 197C sama dengan 8. Terus 8 788 ya. Berarti 788 dibagi berapa nih? 788 dibagi 197. 788 dibagi 197 berapa? Sama dengan 4 ya. Berarti C-nya sama dengan 4. Oke. C itu sama dengan apa? 1/Z. Berarti 1/Z sama dengan 4 per 1 gitu ya. Berarti Z/1, Z-nya sama dengan Z/1 sama dengan 1/4 dibalik ya. Berarti Z-nya sama dengan 1/4. Yang Z-nya 1/4 ada berapa nih? Oh, yang A sama yang B ya. Kita harus cari lagi berarti yang bagian mananya nih? Bagian B-nya. Nah, kita masukin si C4 ini ke sini nih. Jadi berapa? Jadi 2B ditambah 15 dikali C-nya 4 ya. 15 kali 4 sama dengan 64. 2B ditambah 60 sama dengan 64. Berarti 2B sama dengan 4. B-nya sama dengan 2. B itu apa? 1/Y sama dengan 2. Berarti Y-nya sama dengan 1/2. 1/4 1/2. 1/4 1/2. Oh, ini ya. Berarti jawabannya yang A. Oke. Oke, gitu ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa membantu adik-adik dalam mempersiapkan PAS ya, PAS semester 1 Matematika Wajib kelas 10. Jangan lupa untuk subscribe channel kakak, biar adik-adik nanti mendapatkan video-video terbaru dari kakak ya. Mudah-mudahan kehadiran channel ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, bisa membantu adik-adik semua dalam memahami materi matematika ya. Terima kasih. Ketemu lagi dengan kakak di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.